Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Agustina. Di sini saya sebagai pewawancara dan saya sudah bersama narasumber saya, Ibu Sinta Istiana. Halo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya dalam hal ini untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pengembangan moral dan agama. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sih cara Ibu menanamkan nilai moral dan agama kepada anak Ibu yang masih usia dini? Caranya sih kalau saya sendiri itu dengan membiasakan mencontohkan perilaku yang baik yang biasanya itu kita lakukan sehari-hari gitu, karena kan di usia dini itu anak itu contoh yang handal. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua itu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang gampang untuk ditiru. Artinya entah anak itu walaupun belum mengerti maknanya, tapi setidaknya bisa ditiru oleh anak itu. Oke, baik. Langsung saja kita untuk langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, bagaimana sih strategi pengembangan moral dan agama kepada anak usia dini? Strateginya itu gimana ya? Kalau saya sendiri itu strateginya ya belum ada strategi khusus sih, cuman karena kayak ya dengan contoh yang gampang saja, maksudnya yang bisa ditiru oleh anak kayak gitu. Gak ada strategi khusus, karena kan kalau misalkan kita memberikan contoh yang saklek kayak gitu, anak masih bingung gitu kan. Jadi kita mengajarkan anak itu ya mengalir saja kayak gitu, pelan-pelan, tidak ada paksaan. Kayak misalnya untuk kayak misalnya perkara sholat kayak gitu kan, kita mulai kenalkan secara perlahan-lahan dengan melihat orang tuanya sholat, terus mulai mengajak anak ke masjid kayak gitu, memperkenalkan lingkungan masjid, seperti itu sih. Langsung ke pertanyaan ketiga. Lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga. Lalu menurut Ibu, mengapa perlu adanya nilai moral dan agama dan perlu dikembangkan pada anak usia dini? Kayak kenapa sih perlu ada pengembangan nilai moral dan agama ke anak usia dini? Pentingnya moral dan agama pada usia dini itu sebagai bekal ya untuk ketika anak itu tumbuh menjadi dewasa, karena di usia dini itu khususnya yang usia 0-5 tahun itu kan golden age, jadi itu tuh bisa menjadi pondasi anak kita untuk ke depan. Nah, ketika pondasi itu matang dari segi moral dan agamanya, kita sebagai orang tua juga akan merasa lebih
senang gitu loh ketika anak itu tumbuh dewasa kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri memang lebih menekankan untuk saat ini, lebih menekankan moralnya dan dari sisi agamanya, untuk kayak misalnya apa, kayak dari misal kayak belajar untuk membaca dan lain sebagainya, itu saya nomor dua kan. Yang pertama itu kalau saya sendiri lebih ke moral dan agamanya dulu. Jadi pada intinya menurut Ibu untuk pentingnya pengembangan moral dan agama pada anak usia dini itu untuk sebagai bekal kepada anak itu sendiri. Iya. Nah, oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana pendekatan sebagai orang tua kepada anak untuk menerapkan nilai moral dan agama? Pendekatannya itu tadi yang saya jelaskan itu, pendekatannya dimulai dari kebiasaan kita sebagai orang tua dalam beraktivitas sehari-hari dengan mencerminkan sisi moral dan agama. Sebisa mungkin kan kita sebagai orang tua itu tidak berbicara kasar di depan anak, terus tidak mencontohkan hal-hal buruk kepada anak, selalu mencontohkan hal-hal yang baik. Nah itu yang biasanya saya lakukan. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih karena Ibu telah bersedia untuk menjadi narasumber saya